Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amah wa yadfa'u 'anna niqamah wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin afdala man shalla wa shama wattaqa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah selalu menambahkan kesehatan kepada kita. Dan juga yang paling penting Bapak Ibu sekalian, karena sekarang kita ini hidup di akhir zaman, yang kita harus selalu berdoa kepada Allah agar Allah selalu memberikan hidayah. Karena hidayah bagi umat akhir zaman itu sangat-sangat penting. Tanpa hidayah Allah, tidak mungkin kita bisa salat subuh di masjid, bisa mengikuti pengajian rutin subuh setiap minggu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita mengikuti pengajian semacam ini, melaksanakan salat subuh dalam rangka menjaga dan meningkatkan keimanan kita. Sebab dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, ibu-ibu, al-iman yazid wa yanqus. Ingat ini. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Keimanan itu fluktuatif. Ingat ini Bapak Ibu sekalian. Iman itu fluktuatif. Artinya apa? Bisa naik, bisa turun. Kata Nabi, yazidu bitta'ah. Penting saya ingatkan ini. Iman itu akan naik dengan apa Bapak Ibu sekalian? Dengan kita meningkatkan ibadah, ketakwaan kepada Allah. Wa yanqusu bil ma'siyah. Dan iman itu bisa degradasi, turun dengan kita sibuk dengan urusan dunia, apalagi kita melakukan kemaksiatan. Jadi kita mengadakan pengajian semacam ini, Bapak Ibu sekalian, untuk menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin mengangkat tema kuliah subuh kita pada pagi hari ini tentang haji ibadah istimewa dan haji ibadah yang dirindukan. Apa judulnya ibu-ibu? Saya kira ibu-ibu nyatet utang masjid tadi, nggak tahu nyatet pengajian. Jadi haji ibadah istimewa dan haji ibadah yang dirindukan. Tidak terasa Bapak Ibu sekalian, tanggal 23, hari ini tanggal berapa ini Pak? 21, 3 hari lagi. Itu kloter pertama berangkat. Subhanallah. Saya tahun kemarin berangkat haji. Kemarin saya baru pulang tadi malam dari Jakarta. Untung kakanda misri WA saya, Pak Ustadz jangan lupa pengajian katanya. Saya diminta ngisi manasik haji di Jakarta. Ini Ustadz kecil-kecilan di Lampung, tapi diminta ngisi manasik di Jakarta. Kadang-kadang heran tuh Pak Bukhari. Di Lampung juga jarang kita ngisi manasik. Mungkin bagi-bagi job mungkin ya. Saya ingat Bapak sekalian, subhanallah. Kayaknya baru kemarin pulang haji. Kudu sudah haji lagi. Tidak terasa Bapak Ibu, Ramadan ini sudah 1 bulan. Hari ini sudah berakhir Syawal kan? Sudah masuk Zulqa'dah ini.
10 bulan lagi ibu puasa lagi. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Inilah kata Allah Bapak sekalian perjalanan dunia. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kehidupan dunia itu kata Allah, aku putar. Ini firman Allah pada dalam Al-Quran. Supaya kita ini sadar Bapak Ibu. Jadi kehidupan dunia ini memang di dalam Al-Quran sudah menjadi sunnatullah, keputusan Allah berputar, Pak. Enggak diem, enggak stagnan, enggak. Coba ibu-ibu ini, ibu-ibu ngebayangkan, ibu-ibu ini 20 tahun yang lalu, gimana gagahnya. Ke pesta aja enggak usah bedakan, pede. Nah, sekarang tetap pede aja, masih kelihatan muda kok. Betul Bapak sekalian. Inilah kehidupan dunia kata Allah, Pak. Enggak terasa Pak, Ramadan sudah 1 bulan. Hari ini sudah Zulkaadah. Sudah berangkat lagi Pak. Udah mau pulang lagi orang Pak. Itulah kehidupan dunia Pak. Makanya tempat kita mencari rezeki, tempat kita berpijak, tempat kita kerja ini Allah namakan dunia. Dunia artinya apa Pak? Tidak lama. Dunia artinya hampir. Bapak buka di kamus bahasa Arab. Dana yadunu dunuan wa dunyatan. Pasti Pak terjemahannya hampir. Orang Arab kalau nyuruh kita dekat sini, udunu katanya. Dekat sini Pak. Atau garib dekat sini. Artinya Bapak sekalian itulah kehidupan dunia. Allah putar kehidupan. Nih, Kanda Misri ini, Pak Umar. Udah pensiun kan Pak? Nah, begitu juga kita Pak. Enggak ada Bapak sekalian perputaran dunia ini Pak, enggak pensiun, enggak ada Pak. Enggak ada Pak. Saya waktu hidup di Saudi Pak, rajanya namanya Raja Fahad. Raja Fahad Pak. Saya pulang beliau meninggal Pak. Diganti Raja Abdullah. Raja aja Pak berakhir. Apalagi kita. Makanya kata orang Arab Bapak sekalian, kullu muwazzafin ma'zul. Apa artinya Bapak sekalian? Setiap pegawai, karyawan, pejabat pasti ada ujungnya. Ada endingnya. Kenapa Bapak sekalian? Itu sudah hukum alam. Sudah ketetapan Allah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Makanya kuncinya apa Bapak sekalian? Kuncinya kita bersyukur. Itu kuncinya Bapak sekalian. Makanya Nabi Muhammad itu dalam hadis Bapak sekalian. Usia beliau sudah kepala 6, Pak Umar. Tapi sahabat ngelihat di kepala Nabi itu Pak, ubannya itu nggak lebih dari 3. Kalau kita ini kan uban semua ini Pak, Prana. Kalau nggak nyemir, uban semua ini sih. Kecuali Kanda Misri ini. Sahabat bertanya, ma'athiyabaka ya Rasulullah. Ini kata sahabat. Ya Rasul, kenapa engkau beruban? Padahal wajar kan uban Pak. Nah, apa kata Nabi? Athyabani hudun. Yang buat saya beruban ini beban ayat Al-Quran dalam surah Hud. Apa beban di dalam surah Hud itu Bapak sekalian? Di antaranya, fastaqim kama umirta. Konsistenlah engkau ya Muhammad sesuai apa yang kau sampaikan. Istiqamah artinya Pak. Yang kedua Bapak sekalian, Nabi itu sampai beruban, afala akunu abdan syakura. Saya mikir sampai beruban ini, saya ini termasuk hamba yang bersyukur apa enggak? Coba Pak. Mikir bersyukur aja sampai ubanan Pak. Coba Bapak sekalian. Nah ini Bapak Ibu yang harus kita
sadari betul apa yang terjadi dalam diri kita, di tengah-tengah masyarakat, itu adalah apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ini haji udah mau berangkat lagi, Pak. Maka saya ingin dalam kuliah subuh momentum ini menyampaikan tentang haji, ibadah istimewa dan ibadah yang dirindukan. Ibu-ibu bertanya, apa Pak Ustadz istimewanya haji? Ini akan kita bahas. Kalau tema haji ibadah yang dirindukan, ibu-ibu tahu semua. Siapa yang nggak rindu berangkat haji, Pak? Saya aja alhamdulillah tahadutan bin ni'mah, Pak, bukan riya, bukan sum'ah, pernah tinggal di sana, setiap tahun terkadang berangkat haji. Tapi kalau sudah ngelihat Ka'bah itu, Pak, ngelihat orang berangkat haji itu nangis, Pak. Padahal pernah tinggal di sana, Pak. Kenapa? Daya tarik Mekah itu beda, Pak. Makanya Nabi Muhammad itu ketika beliau akan hijrah artinya pindah dari Mekah ke Madinah, itu diriwayatkan. Nabi itu, makanya sunnah, Pak. Saya dulu diajarkan, Pak. Namanya ini menyampaikan hadis Nabi langsung praktik sama dosen saya, Pak. Dipraktikkan kita orang mahasiswa. Nabi itu sebelum hijrah ke Madinah, beliau itu meluk Ka'bah, Pak. Multazam itu dipeluk sama Nabi, Pak. Pipi beliau ditempelkan sebelah kanan ini ke Ka'bah itu, di Multazam. Apa kata Nabi? Seandainya kaumku tidak mengusirku, aku tidak pernah akan meninggalkan Ka'bah ini. Tapi karena aku diusir, dipaksa untuk meninggalkan Mekah, maka Nabi hijrah ke Madinah. Ini hadis menunjukkan Bapak Ibu sekalian betapa mulia dan agung kota Mekah Al-Mukarramah. Nanti kita bahas Bapak Ibu sekalian. Apa keistimewaan ibadah haji Bapak Ibu sekalian? Apa keistimewaan ibadah haji? Ibadah haji adalah ibadah yang sangat-sangat istimewa. Kenapa ibadah haji ibadah yang sangat istimewa Bapak Ibu? Karena ibadah di dalam Islam itu dibagi dalam 3 bagian atau 3 macam. Jadi ibadah dalam Islam dibagi dalam 3 macam. Yang pertama apa yang dinamakan dengan ibadah qalbiyah. Ibadah qalbiyah artinya ibadah yang lebih dititik beratkan kepada hati. Kehadiran hati itu sangat penting. Kenapa? Karena ini dinamakan ibadah qalbiyah. Contohnya apa ibadah qalbiyah Bapak sekalian mungkin pernah kita bahas di sini adalah doa. Doa itu Bapak sekalian masuk dalam kategori ibadah qalbiyah. Ibadah yang sangat diberatkan kepada kehadiran hati. Ukuran Bapak sekalian, doa kita itu diterima apa enggak? Kehadiran hati kita. Kalau hati kita hadir ketika kita berdoa kepada Allah, yakinkan doa kita itu diijabah oleh Allah. Sebab kata Nabi di dalam hadis, "Innallah la yaqbalu du'a qalbin ghafil." Allah tidak akan memperdulikan seorang hamba mengangkat kedua belah tangan tinggi-tinggi sampai ketiaknya kelihatan. Tapi sementara hatinya enggak hadir. Ini Bapak sekalian. Kenapa? Karena ibadah yang pertama adalah ibadah qalbiyah. Ibadah yang lebih konsennya kepada kehadiran hati. Contohnya Ibu, doa. Contoh yang kedua apa? Niat. Niat itu di hati, Pak. Jangan salah. Niat itu di hati. Adapun Ibu melafazkan, itu untuk menguatkan. Jangan ibu ketika wudu, nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari, tapi enggak nyambung ke hati, itu bukan niat namanya. Jadi niat itu dalam hati, kata Imam Syafi'i, melapaskan itu membantu untuk kita menguatkan niat kita.
Ini yang pertama. Yang kedua, mohon maaf ini ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu ketika niat salat, suaranya jangan terlalu kencang. Ada orang ketika niat salat, ibu sekalian, salat maghrib umpamanya, itu bacanya kencang betul sampai mengganggu kiri kanan. Usolli fardal maghrib, nggak usah Pak. Begitu juga dengan kita salat berjamaah, kan baca Fatihah itu. Kata Nabi, bacalah surat Fatihah itu dengan suara kamu sendiri yang mendengarnya. Jangan suara kita kayak suara imam. Jadi ketika kita salat berjamaah, jangan sampai suara kita itu mengganggu orang yang ada di kiri kanan kita. Ini banyak terkadang jemaah begitu Pak. Baca surat Fatihah itu supaya fasih betul, sampai kiri kanan itu kedengaran. Ini penting masalah fikih tentang ibadah salat. Ini yang pertama sekalian. Jadi ibadah di dalam Islam itu 3 macam. Yang pertama dinamakan dengan ibadah qalbiyah, ibadah yang lebih titik beratnya kepada kehadiran hati. Doa. Makanya ibu-ibu, ketika ibu-ibu berangkat haji, kok doa ibu di Arafah itu, ibu yakin ya Allah doanya makbul rasanya Pak. Ini contoh Pak. Kenapa ibu ketika di Arafah ibu meyakini bahwa doa kita diijabah Allah? Karena ketika bapak ibu di Arafah itu, ibu-ibu berdoa, ibu menghadirkan hati. Lihat aja di Arafah itu. Lihat aja di Arafah itu. Kalau berdoa itu, hatinya hadir. Bahkan bukan hatinya hadir aja. Meleleh air mata menangis. Gimana doa kita nggak diijabah oleh Allah? Nah kalau di sini Pak, kita berdoa. Kadang-kadang main HP, kadang-kadang sambil nggaruk, kadang-kadang sambil ngobrol. Apalagi Bapak Ibu, paling beban itu kalau doa di pesta Pak. Kita doa orang ngobrol. Saya ini kan banyak yang minta doa di pesta Pak. Paling beban Pak. Kita doa, udah kita lantunkan fasih betul. Suara kita udah melengking Pak. Tapi tetap aja ibu-ibu di pojok itu ngobrol Pak. Nah padahal Bapak Ibu sekalian harus dipahami Pak. Inti ibadah dalam Islam itu Pak, ad-doa. Ad-doa mukhul ibadah, kata Nabi ibu-ibu. Inti daripada ibadah dalam Islam itu apa? Doa. Otaknya ibadah, kata Nabi, adalah doa. Makanya jangan sekali-kali kita main-main dengan doa. Terutama ibu-ibu ini. Benar itu ibu-ibu. Jadi jangan kita ketika berdoa itu tidak hadir hati kita. Karena inti daripada doa itu adalah kehadiran hati, kekhusyuan kita.